Habis 4 selang kan X. Habis X 2. Habis 2, 3. habis 3. Hmm, 0. Nah, itu coba selang-seling kan. Berarti habis nih 4, 2, 0. Habis itu siapa lagi? Berarti. 9. Jangan pakai itu. Kalau kita ambil selang-seling dari sini. Selang-seling, tahu kan selang-seling kan? Kalau kita ambil selang-seling, 4. Selang. Terus selingnya 2. Terus 3 jangan. Terus 0. Selang-seling coba. Ini, ini. Terus ini. Berarti habis itu siapa? Iya. Nah, betul. Iya, ya kan? Habis itu siapa? Min 4. Nah, coba. Ini kelihatan gak nih polanya? 4, habis itu 2, habis itu 0, habis itu Y, habis itu min 4. Ada polanya nggak? Kelihatan nggak polanya? Kelihatan. Apa? Diapain? Em, eh Dari 4 ke 2 diapain? dikurang. Dikurang. Dikurang berapa? Dikurang 2. Yes. Berarti, ya kan, 4 dikurang 2 0. 4 dikurang 2 2. 2 dikurang 2 0. Berarti 0 dikurang 2 dong biar dapat Y. Iya. Iya. Berapa 0 dikurang 2? 0 dikurang 2 berapa? Kenapa, Bu? Apa 0 dikurang, wifi-nya jelek, Bu? 0 dikurang 2. Kan tadi kan ini kan kita mau cari Y nih. Mau cari Y kan kita kan? Mau cari Y. Tadi dia 4 dikurang 2 2. 2 dikurang 2 0. Nah, sekarang Y-nya berapa? 0 dikurang 2. Negatif, Jadi 2. negatif 2. Nah, sekarang cari si X. Nih Y-nya ketemu nih, negatif 2. Sekarang cari si X. Selang-seling. Pertama siapa? X. Habis X, selang-seling nih, habis X. Min, oh, X 3. Nah, habis 3, 9. 9. Oke, habis 9, Habis 9. 2, 27. Nah, sekarang coba ini polanya apa nih polanya? Dari X ke 3, 3 ke 9, diapain? 3 ke 9, dikali berapa? 3 ke 9 kali 3 kali 1 berapa? 3, Bu. Kali 3. Ya, jadi 9 ke 27 kali 3. Berarti X-nya berapa X-nya? Supaya ini kalau dikali 3 hasilnya 3. X-nya sama dengan 1. Jadi X min Y sama dengan 1 dikurang min 2 sama dengan 3. Halo Mel, Kenapa, Bu? ya, sempet ngilang ya? Tadi dipanggil. Iya. Oh, iya. Jadi ini X-nya 1, Y-nya min 2. Jadi kalau ada model yang kayak begini, kamu pecah jadi 2 kelompok bagian. Ya, ada Bentar, Bu, pertanyaan. saya catat dulu. Oke.
Kalau saya pindahin ke sini, kamu masih bisa ngelihat kan, Mel? Bisa. Oh iya. Udah, Bu. Oke. Nah, sekarang ini nomor berikutnya. Nomor 9. Eh, nah, ini. Nilai Y min X. Ya, ya. Kita coba ke nomor 9 ini berikutnya. Ya, nilai X min Y, Y min X dari barisan 1, 3, 10. Nah, coba ini lihat di sininya nih. Ada polanya nggak tuh? Ini nih. Ada, Satu Bu. ketiga, satu ketiga, diapain tuh? Tambah, Tambah 2. tambah 2. Nanti 3 ke X. X ke 10. 10 ke 15 nih. 10 ke 15 tambah berapa nih? Tambah 5. Oke, lihat nggak polanya? Ini 21, terus 28. Nah, 15 ke 21 tambah 6 kan? Tambah 6. Ini tambah 7. Berarti ini tambah berapa nih kira-kira nih? Ini coba lihat tuh. 7, 6, 5. Berarti harusnya X ke 10 tambah berapa? Eh, Atau 3 ke X. 3 ke X tambah berapa 3 ke X? Kan 1 ke 3 tambah 2. Lihat tuh baris, baris tuh Dino. 7, 6, 5. Berarti di sini harusnya 4. Ini harusnya 4. plus 3 kan Enggak. harusnya kan? Nah iya. Berarti 3 tambah 3 berapa? Ya, 6. 6. Berarti ini X-nya 6. Nah, sekarang berarti 28. Habis 28, ini kan 21 tambah 6, tambah 7 kan ke 28. Berarti 28 tambah berapa? Tambah 8. Iya, 28 tambah 8 berapa? Ini kan si Y kan? 36. Iya, betul. Udah. Jadi dia mintanya Y dikurang X. Y dikurang X. Berarti 36 dikurang 6 sama dengan 30. Hmm. Gitu. Ya, benar ya. Nah, gitu. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Enggak, Bu. Nah, jadi nanti kita nih masuk ke barisan aritmatika ini setelah ini. Kalau yang ini nanti ada soal yang apa dia bukan aritmatika, bukan geometri. Jadi barisan secara umum. Nah, nanti kamu lihat tuh pakai nalar tuh kira-kira ditambah-tambah berapa ya? Gitu. Nah, kalau yang tadi tuh bukan aritmatika, dia pola umum dulu, pola bilangan secara umum. Nanti, jadi kalau ada soal yang eh, apa bukan aritmatika, berarti kamu kerjainnya
pakai nalar aja. Nah, kalau yang kayak gini, baru nih. Ini yang aritmatika nih. Nih, kenapa ini aritmatika? Coba Ibu tanya, kenapa ini aritmatika? Karena Hmm, selisihnya dia sama. Nggak, selisih. tetap. Kalau yang tadi kan beda-beda no selisihnya. Tadi ada 2, 3, 4. Nah, kan nggak tetap. Nggak sama selisihnya. Tapi kalau ini sama no. Dari min 19 kali min 15, diapain? Dikurang apa ditambah? Min 19 ke min 15. Dikurangin 4. Ditambah. Kan min 19 tambah 4 kan utangmu 19. Bayarnya 4. Utangnya kan berkurang jadi 15. Ya, coba. Sama nggak? Utangnya 15. Sekarang utangnya berkurang jadi Iya, 15. Berarti dikurang apa ditambah? Dikasih uang apa dikasih utang lagi? dikurang. Coba. Kalau min 15 dikurang 4. Min 15 ditambah 4. Yang mana yang hasilnya min 11? Karena diminta min 11 kan? Ngutang 15, ngutang 4. Berapa hasilnya? Utangmu 15. Min 19. Ah, betul. Kalau min 15 ditambah 4, hasilnya berapa? Min 11. Nah, berarti dari min 15 ke min 11 ditambah 4 apa dikurang 4? Tambah 4. Nah, kan? Sama kan dia, tetap kan dia nggak berubah. Coba sekarang, min 11 ke min 7. Tambah 4 apa kurang 4? Dari min 11 ke min 7. Tambah. Tambah. Tambah 4. Nah, ini lihat konsisten dia. Tambah 4 tambah 4 tambah 4. Ya, jadi kalau ditambah atau dikurang, ya, tapi dia konsisten sama, itu berarti dia aritmatika. Nah, rumusnya aritmatika apa? Ingat nggak rumusnya UN? Katanya UN nih. UN-nya aritmatika Hmm, apa? UN sama dengan A ditambah N. B. Oh, N dulu. N dikurang satu, bener tadi, dikali B. Tadi bener. Cuman ada N min satu dulu. Ya, ini rumusnya nih. UN sama dengan A tambah N min satu dikali B. Coba saya tanya, siapa A-nya dari sini nih? Min 19, min 15, min 11, min 7. A-nya siapa? Suku eh, pertamanya. min 19. Ya, siapa B-nya? Ini tadi nih B-nya nih. Yang tadi nih. Ini B-nya semua. Inilah B-nya dibilang. Siapa B-nya? Plus. Min 15. Beda, Oh, beda. plus 4. Plus 4. Iya, oke ya. Masukkanlah dia ke rumusnya. UN sama dengan A-nya diganti min 19, N min satu tetap B-nya min 4. Eh, kok min 4 sih? Plus 4. Nah, gitu. Ini kali sini, ini kali sini. Yuk, dihitung. Min 19 ditambah N kali 4 berapa? Eh, N kali 4 sama dengan 4. eh, 4N. Nah, min satu kali 4 sama dengan min satu kali 4 sama dengan Min 4. yes. Ngutang 19, ngutang 4. Berapa dia? Ngutang 19, ngutang 4. Hasilnya? Min 23. Iya, betul. Min 23 ditambah 4N. Atau boleh sama juga
dengan 4. N dikurang 23. Nah, inilah dia jawabannya. Itu. Gimana? Ada yang mau nanya? Paham nggak? Coba dilihat dulu. Enggak, Bu. Oke. Kalau enggak, kita masuk ke soal berikut. Tapi kalau ada yang ditanya, dilihat dulu ya. Kalau ada yang kurang paham, ditanya ya. Iya, Bu. Yuk, sekarang ini diketahui barisan aritmatika 27, 24, satu. Siapa A-nya? A-nya 27. Oke. Siapa B-nya? Eh, 3. Plus 3 atau min 3? -3. Iya, karena 27 dikurang 3, 24. Ya. Nah, ditanya jumlah 20 nih. Rumusnya SN. Apa rumusnya SN? Masih ingat nggak? Aritmatika. Ini harus diingat nih. N per 2, 2A ditambah N min 1 dikali B. Rumusnya nih. Nah, tanya apa? Ini kamu cuma tinggal masukin ke rumus doang. Tapi harus ingat rumusnya. S20. N-nya diganti. 20 dibagi 2. Ya, kalian tanya 20. 2A berarti 2 dikali 27. N min 1 berarti 20 kurang 1. Dikali B, bedanya min 3. Nah, sekarang tinggal hitung. S20 sama dengan, berapa 20 bagi 2? 10. Eh, 2 kali 27 berapa? 54. Betul. 20 kurang 1 berapa? 19. 19 dikali min 3 berapa? -57. Iya, betul. Ya. Dah, jadi S20-nya sama dengan 54 kurang 57. Berapa? 54 dikurang 57? Hmm, -3. Oke. Min 3 kali 10. Ini ada 10 kan? Iya. Iya, min berapa? 30. Iya, betul. 10 dikali min 3 sama dengan min 30. Inilah dia. Gitu. Ada yang mau nanya enggak? Hmm, nggak ada, Bu. Oke. Nah, ini sekarang. Diketahui barisan aritmatika 3A, B, C, D, E, F, G, H, 21. Nih, ini kan dia jelas-jelas ya, dia bilang aritmatika. Jelas-jelas dia bilang aritmatika. 3 itu suku keberapa? Suku per, 3 suku A. ya, suku pertama ya, atau si A ya. Betul. Kalau si 21 suku keberapa? Suku Dihitung. hmm,
Nih ada A, B. 3A, B, C, D, E, F, G, Suku H. U. U10. Coba, ini 3 suku pertama. A suku kedua. B 3, C 4, D 5, E 6, F 7, G 8, H 9. Ya, good. U 10. Apa rumusnya? Tadi UN. U 10 tadi eh dengan 21. Apa rumusnya UN tadi? A Ya, A ditambah tambah N min 1 kali min 1 E. kali B. Iya, itu kalau UN kan ini kan UN. Sekarang kalau U 10 ya, ini kan tadi kan UN. Ini rumusnya si UN. Sekarang kalau U10-nya berarti apa? U10 berarti Hmm, A ditambah A ditambah mm-mm, eh N-nya diganti 10 kan? iya 10 kurang 1 berapa? 9. 9B. Gitu kan? Iya. Nah, padahal U10 dibilang 21. A-nya dibilang 3. Berarti 3 ditambah 9B sama dengan 21. Berarti 9B sama dengan berapa? 21 dikurang 3, eh 18. 18. Berarti B-nya sama dengan berapa? eh 18 dibagi dibagi 9. 9. 2. 2. Oke, betul ya. Ini B-nya 2. Yang diminta adalah D tambah H. D tambah H. D-nya suku ke berapa D-nya? D-nya suku ke 5. U5. H-nya suku ke berapa? Ke 9. Iya, yuk kita hitung. U5 berarti A ditambah 5 kurang 1, 4B. U9 berarti A ditambah berapa B? eh Ditambah 2. 9 kurang 1 dong. Eh, oh, 8. 8B. Nah, jadi kan kan D-nya U5, H-nya U9. U5 itu kan A tambah 4B. Karena rumusnya ini kan, N-nya berkurang 1, ya kan? U8-nya, Ya. U9-nya A tambah 8B. Jadi A tambah 4B ditambah A tambah 8B. A tambah A2A, atau boleh langsung masukin aja A-nya 3, 4B, B-nya 2 tadi. Berarti 4 kali 2, ya. 4 kali 2. A-nya 3, B-nya kali 2. Nah, berarti 3 tambah 8 tambah 3 tambah 16. Maka hasilnya berapa yuk? Tuh, 3 tambah 8 tambah 3 tambah 16. 30. 30. Ya, 3 tambah 8 11 tambah 3 14 tambah 16 30. Betul. Dah, ada yang mau tanya? Lihat dulu. Dilihat dulu. Ngerti, Bu. Oke, ngerti ya.
Sekarang ini, dia bilang barisan geometri. Ayo, barisan geometri rumus UN-nya apa? UN sama dengan Rumus UN. barisan geometri, ya. eh A A dikali kali N. R pangkat N min satu. Ya, itu rumusnya. Nah, ayo, A-nya berapa A-nya? Oh, belum tahu nih. U5-nya eh 25, ya kan? iya. Berarti kalau U5, A dikali R pangkat berapa? 5 min satu. eh 5 dikurang satu. oh, 4 Berarti U5 sama dengan A kali R pangkat 4. pangkat 4. Ya. Kalau U7, Hmm, A kali R pangkat berapa tadi? U5 itu berarti A dikali R pangkat 4. Karena 5 kurang satu sama dengan 25. Kalau U7 berarti A kali R pangkat berapa? Ingat nih rumus. R pangkat N min satu. Ayo. Berarti, hmm, 6 ya, AR pangkat 6. good. Betul. A R pangkat 6. Sama dengan 625. Nah, sekarang kita cari yuk. Nyari R. Nama nyari A. Ya, nyari R dulu ya. Berapa? Kita bagi. U7 bagi U5. U7 bagi U5 sama U dengan apa? AR pangkat 6 dibagi AR pangkat 4. Betul enggak? iya, betul. Tadi AR pangkat 6-nya kan 625. AR pangkat 4-nya kan 25. A-nya boleh coret kan ya? A-nya coret nih. Boleh. 625 dibagi 25 berapa? 625 dibagi 25. Dua Gimana? lima Iya, 25 per satu. Atau 25. R pangkat 6 dibagi R pangkat 4 berapa? Ingat, kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat M, itu berarti A pangkat M kurang M. Berarti pangkatnya nanti dikurang. Berarti R pangkat 6 dibagi R pangkat 4 sama dengan berapa ini? R pangkat 6, eh ya, jadi bentar. Jadi R pangkat 2. ya betul. R pangkat 2 sama dengan 25. Iya, 25. ya betul ya. Yang diminta suku ketiga kan? Suku ketiga. Kalau U3 berarti AR apa? A kali R pangkat berapa? U N min 1. A, A kali R 2 pangkat 2. Ya, betul. Nah, ini ditanya A kali R pangkat 2 boleh nggak saya bikin AR pangkat 4 dibagi R pangkat 2? Sama nggak? eh Sama. Sama kan? Iya.
AR pangkat 4 dibagi AR pangkat 2 kan kalau bisa kita hitung nanti AR pangkat 2 juga. AR pangkat 4 kurang 2 sama dengan AR pangkat 2. Kan sama nih. Nah, AR pangkat 4 berapa tadi AR pangkat 4? Nih, tadi AR pangkat 4 berapa? Eh, 2. kenapa Bu tadi nge-lag? AR pangkat 4-nya berapa? AR pangkat 4 25. 25. R kuadratnya berapa? R kuadratnya? R kuadratnya sama dengan 2. R kuadratnya 25 ya? Iya Bu. Kan sama, no? Jadi 25 bagi 25, inilah U3. 25 bagi 25, berapa dia? 25 bagi 25. Dua, satu. Satu. Betul. Ya. Jadi kamu nggak usah cari si A, cari aja R kuadratnya aja ya. Tadi U5-nya AR pangkat 4, U7-nya AR pangkat 6. Terus dibagi, U7 dibagi U5. Ketemu R kuadrat. R kuadratnya 25. Yang ditanya U3 AR kuadrat. AR kuadrat berarti kan sama juga dengan AR pangkat 4 dibagi R pangkat 2. AR pangkat 4-nya kan si U5, 25. R kuadratnya tadi udah dicari 25. Jadi 25 bagi 25 sama dengan 1. Gitu. Ada yang mau nanya? Enggak Bu. Eh, sekarang kita ke sini. Nah, ini. Nah, jika K adalah bilangan real positif serta K plus 3, K plus 1, dan K berturut-turut adalah suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Suatu barisan geometri. Jadi dia adalah barisan geometri. Maka jumlah dua suku pertamanya adalah, berarti jumlah nih, ada kata jumlah, berarti ditanya S2. Yuk, rumusnya rasio. Rasio pada barisan geometri. Itu adalah apa? UN dibagi Eh, UN min 1. Ya, suku ke N dibagi suku sebelumnya. Persis sebelumnya. Berarti kalau saya bilang U4 dibagi dengan berapa? Sebelumnya U4. Siapa U4? Sebelumnya 4. U3. Ya, boleh U4 bagi 3 atau boleh juga U5 dibagi sebelumnya 5. 4. Ya, sekarang kita masukin U4-nya siapa U4-nya? U U4-nya itu K tambah satu. K tambah 1 dibagi U3-nya siapa? U3 K tambah 3. Sama dengan U5-nya siapa? K. Tadi U4-nya K plus 1. Yuk, kalau ada persamaan kayak begini, kali silang. Kaliin. K tambah 1 dikali K tambah 1. Ya, jadi K tambah 1 dikali K tambah 1. Sama dengan K tambah 3 dikali K. Yuk kita kali yuk. K kali K
Kali K pangkat 2. K kali satu, K1. satu kali K, Eh, sama ya, K. Satu kali satu, K1. oke. Kali yang ini, K kali K, K, K akar 2. K kuadrat. Tiga kali K, Eh, K3. tiga K. 3K. Oke. Yuk, ini semua pindahin. Ini K tambah K bisa dijumlahin. Hasilnya apa? Ini kan K kuadrat, K tambah K. Satu K tambah satu K K. kuadrat. Tambah. Satu K tambah satu K. Oh, Ada berapa sekarang K-nya? Satu K tambah 2. satu K. Dua K, betul. Tambah satu. K kuadratnya pindahin jadi min K kuadrat. Tiga K-nya pindahin jadi min tiga K. Sama dengan nol. K kuadrat dikurang K kuadrat. Habis. Dua k dikurang tiga k Berapa dia? Dua k dikurang tiga k Min? 2K min 1K. Ya, betul. Tambah satu sama dengan nol. Min satu k sama dengan min satu. Jadi K-nya sama dengan satu. Ya, udah ketemu K-nya satu. Yang diminta apa sih? Oke, yang diminta ada. Eh, Oh, jumlah dua suku pertama. Jumlah dua suku pertama. Berarti, nah sekarang kita lihat dulu deh. Berarti kan udah ketemu nih K-nya satu ya, K-nya ya. K-nya satu. Berarti kita lihat. Yuk. Berarti U3-nya tadi sama dengan satu tambah 3. Iya kan? Kan K tambah 3 nih U3-nya. eh, Iya kan? Berarti K-nya tadi satu. Berarti sama dengan berapa? Satu tambah 3. eh, 4. Ya. U4-nya berapa? U4-nya K tambah 1. Iya, tadi K-nya udah ketemu satu. Berapa? Satu tambah satu. 2. U5-nya K. Berarti apa? Tadi K-nya berapa K-nya? K-nya eh, Sah? nanti K1. Iya. Nah, coba kita lihat. Kalau jadi rasionya berapa nih rasionya? R-nya, berapa R-nya? R-nya U4 dibagi U3. And U4 dibagi U3. Berapa dia? U4-nya eh eh, U4-nya 2. U1 U4-nya 2. U3-nya 4. 2 bagi 4 berapa? 2. 2 bagi 4. 2 bagi 4. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. R-nya setengah ya. Coba nih sekarang kita lihat ya. Coba sekarang saya lihat. U3-nya kan udah ketemu nih. Coba kamu bisa nggak kamu nalarin? Dinalarin aja. Nggak usah pakai rumus. Ini kan tadi kan ada U1, U2, U3, U4, U5. Iya kan? Barisan eh geometri. U3-nya udah ketemu 4.
Ini 4 nih, tadi nih. Ini 4. Ini 2. Ini 1. Coba, kira-kira U2-nya berapa? Bisa nggak ketebak? Kamu nalarin. Coba, 4 ke 2. Kan dibagi 2 kan? 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2, 1. Berarti ini berapa nih? Sebelumnya 4 berarti berapa tuh angkanya? Coba Tiga. dinarin. Coba. Tiga. Oh, nanti nggak sama dong. Ini kan tadi kan 4 dibagi 2 nih. Hasilnya 2. 2 dibagi 2. Hasilnya 1. Cocok. Nah, sekarang ini berapa jadinya? 8. Betul, 8. Nah, itu pakai pakai ini aja, pakai nalar aja bisa nih geometri. 8. Cocok. 8 bagi 2, 4. Yang ini berapa coba jadinya? Ya, sama. Jadinya Bilangan pertamanya. Tadi yang kedua udah ketemu 8. Suku keduanya 8. Suku pertamanya siapa dong jadinya? Sama, nanti dibagi 2 juga. Dibagi 2 nanti hasilnya 8. 16. Iya, tuh 16. Gitu. Jadi, ini udah kamu isi kan? 16 dong. Ini 8. Yang diminta S2. S2 itu adalah U1 tambah U2. Berarti hasilnya berapa? U1-nya berapa U1-nya? Tadi yang kamu cari nih. Kenapa, Bu? U1-nya, Kepotong-potong. U1-nya berapa yang udah kamu cari tadi? Suku pertamanya? 16. Iya. Suku keduanya? 8. Iya. 16 tambah 8. 16 tambah 8. 24. 24. Iya. Betul ya, kayak gitu. Jadi kamu bisa pakai ini aja. Nalar aja kalau geometri sama si matematika. Kira-kira kalau ini ditambah 2 bagi 2 berarti sebelumnya berapa ya? Nah, gitu. Ya, yang penting udah ketemu polanya. Ya, Bu. Ya, coba dilihat dulu apakah ada yang mau tanyain. Nggak ada, Bu. Ada. Aku ke toilet bentar ya, Bu. Oke, boleh, boleh. Silakan. Oke, yuk masuk kita ke sini. Jika jumlah tak hingga dari deret geometri ini ya, A kuadrat adalah 4A, maka A sama dengan apa rumusnya S tak hingga? Um, Suku pertama dibagi 1 dikurang rasio. Ya, 1 dikurang R. Ini rumus nih, ya nanti keluar besok. Ya, tadi yang tadi kita bahas keluar tuh. Yuk, kita mulai yuk. Suku pertamanya siapa? A. A. 1 dikurang rasio. Tadi R siapa R? R itu bisa U2 per U1 ya. Boleh U3 per U2, terserah. Berarti berapa? U2 per U1 saya siapa? Nah, U2-nya tuh 1 per A. Caps. Iya.
Dia bilang jumlah tahingganya adalah 4A. Jadi ini adalah 4A. Kita mau cari siapa si A-nya ya. Oke, yuk kita kurangi yuk. A dibagi. Satu dikurang seper A. Berapa nilainya? Satunya ini dibuat pecahan. A per A. Ya, A per A. Satunya dibuat A per A. Ya, jadi ini sama juga dengan A dibagi A. Sama, A bagi A satu. Dia bilang sama dengan 4A. Ya kan? S tahingganya 4A. Yuk kita sederhanain. A per penyebutnya udah sama, tinggal kurangin pembilangnya. A min 1 dibagi A sama dengan 4A. Gimana cara menyederhanakannya? Ini dibagi, Hmm, ya, ini dibalik. Ayo kalau dibalik jadi apa? A dikali, kita balik. jadi Jadi A per, kita balik. A per, A per A min 1. yes, sama dengan 4A. Yuk kaliin. A kali A. A kuadrat. A kuadrat per A min 1. Sama dengan 4A. Yuk kali silang. Ini kan per 1 sama aja nih. Kali silang. A kuadrat sama dengan A min 1 dikali 4A. Hasilnya apa? A kuadrat. Yuk kaliin. A kali 4A. eh A kali 4A. 4 4 A A kuah. kuadrat. Oke. Min 1 kali 4A. eh min Min. 4 A Oh, benar. Yuk, rapihin yuk. A kuadratnya pindahin ke sono. 0 sama dengan 4A kuadrat. A kuadratnya pindah jadi min A kuadrat. Dikurang 4A. Yuk, rapihin. Jadi 0 sama dengan 3A kuadrat min 4A. A-nya keluarin. Berapa dia? Jadi 3A min 4. 4. Kalau 3A min 4 sama dengan 0, berarti A-nya berapa? Nolnya 3. Min 4-nya pindah dulu dong. Ah, eh, Min 4 pindah jadi apa? Plus 4. plus 4. Berarti A-nya eh 3A sama dengan 4. Berarti A-nya berapa? Berarti A-nya Kalau 3A sama dengan 4. Berarti A sama dengan 3 4. 4 4 per. kali 4/3. Iya, 4/3. Ya, ini. Ya, hanya sama dengan 4/3. Udah, ya, ketemu. Oke. Nah, yuk sekarang soal yang berikutnya nih. Ada yang tanyain nggak nih? A-nya 4/3. Enggak, Bu. Nah, ini nih soalnya nih. Berikutnya nih soal cerita nih tentang bola dijatuhkan dari atas. Ya, oke. Dia bilang cerita gini, ada sebuah bola. Sebuah bola jatuh ke lantai.
dijatuhkan dari lantai, dari ketinggian 9 meter. Terus setiap kali memantul, bola tersebut mencapai ketinggian 2/3. Ini 2/3 ini ya. Ini ya. Nah ini, 2/3 dari ketinggian yang dicapai sebelumnya. Demikian seterusnya hingga bola berhenti. Panjang lintasan bola tersebut dari awal jatuh hingga bola menyentuh lantai untuk keempat kalinya adalah gitu. Nah ini dulu nih. Jadi ini ceritanya gini nih. Ini kalau kita gambar kayak begini. Ada bola nih. Ini bola jatuh ke lantai. Tingginya 9 meter dari ketinggian 9 meter. Setiap kali dia memantul, kalau mantul itu berarti yang naik. Ini kan bola nih. Kamu apa sih? Imajinasikan lah. Bayangkan, ini ada bola jatuh ke lantai. Pasti kan dia naik dulu kan. Terus nanti dia turun. Terus dia naik. Terus dia turun. Terus dia naik. Terus dia turun. Gitu. Dia naik lagi, ini dia turun. Ya, dia naik, dia turun. Lihat ya. Kalau dia naik, itu dia ada 2/3 tingginya. Ya. Jadi sekarang, saya tanya nih, pantulan yang pertama, dia naik tingginya berapa dia? Pemantulan yang pertama, berapa tingginya ini? Nah, 2/3 2/3 dari 9. 9. Berapa dia? 9 kali 2 bagi 3. Atau 9 bagi 3 kali 2. Berapa? 6. 6. Oke. Nah, habis bolanya naik, kan dia nggak naik terus kan? Dia turun turun dulu dong. Turun lagi kan dia? Ya. Ah, ah. Ini dia turun lagi nih. Dia turun lagi. Ini juga sama dengan tadi yang dia naik. Sama juga dengan 6. Ya. Nah, dia kena ke lantai nih. Ini lantai. Dia kena ke lantai bolanya. Mantul lagi bolanya. Mantul lagi. Mantul. Ya. Naik lagi dia. Setiap kali dia naik, tingginya berubah. Nah, sekarang yang ini berapa tingginya sekarang? Ingat tadi setiap kali dia mantul kena lantai, dia 2/3 kali tinggi sebelumnya. Ya, itu rumusnya tadi. 2/3 dari ketinggian sebelumnya. Berarti sekarang pantulan yang Hmm. kedua, tingginya berapa? 6 2/3 kali? kali 6. Iya, berapa dia? 4. 4. Nah, kalau udah di atas ya, dia turun dulu dong. Turun dulu dia. Tadi. Nah, sama. Tingginya tingginya dia untuk turun sama dengan tinggi dia naik. 4 juga. Kena lantai nih dia. Dia udah kena lantai 3 kali. Ya, pantulan yang ketiga sekarang. Mantul yang ketiga. Tingginya berapa nih? Nah, yang ini. Berapa nih sekarang dia? 2/3 kali 4. Iya, betul ya. Dia naik dia 2/3 kali 4. Sama dengan 6. 4 kali Eh, 2 bagi 3. 4 kali 2? 24. Enggak. 4 kali 2 berapa? 4 kali 2. 8. 8 bagi 3. Oh, 8/3 kan 2/3. 2,6. Iya, jangan ambil pecahan aja, jangan dibagi. Nanti nggak bisa ngerjain kita, karena nanti soalnya pecahan, ya. Jadi ini 8/3 ya, Ya. ini juga 8/3. Nah, sekarang kita lihat. Tentukan panjang lintasan bola dari awal jatuh hingga bola menyentuh lantai untuk keempat kalinya. Ya, bola nyentuh pertama, ini. Nih.
Nih, bola nyentuh kedua, ini. Bola nyentuh ketiga, ini. Bola nyentuh keempat, ini. Berarti kamu hitung semuanya nih. Jadi berapa nih totalnya ya panjang lintasannya? Yuk dijumlahin. Dia jatuh pertama tingginya berapa? Ini tingginya berapa? 9. Ya. Terus dia mantul, tadi tingginya berapa? 6. 6. Dia turun lagi tingginya berapa? 4. Turun. Turun dulu kan dia. Habis naik dia turun dulu. 6 lagi Ya. tuh. 6 dong. Ya kan? Iya. Ya. Setelah itu dia kena ke lantai, mantul. Tingginya berapa? 4. Iya. Turun lagi dia. 4. 4, bener. Terus dia kena lagi ke lantai, mantul lagi dia. Berapa mantulnya? 8/3. Terus turun dulu dia. 8/3 juga. Oke gitu ya. Hitunglah ini. 9 tambah 6 tambah 6. Tambah 4 tambah 4. 6 tambah 4 10. 6 tambah 4 10. Tambah 9. 29. Ditambah 8/3. 8/3 tambah 8/3. 16/3. Ya. 16 bagi 3 itu bisa 5/3. Hasil baginya 5, sisanya 1. 29 tambah 5, 34. 1/3. Atau 34,33. Ya, 1 bagi 3 sama dengan 0,33. Jadi hasilnya 34,33. Kayak gitu. Bu, Hmm. kok yang 9-nya nggak 2 kali? Karena dia turun doang. Kan dijatuhin ke ketinggian lantai. Hmm. Kan dari awalnya. Awalnya lintasan, ini bolanya nih. Bola langsung dihitung jatuh. Dari mulai jatuh. Ini awalnya dijatuh. Kecuali di sininya ada. Nah, enggak dong. Kan awalnya. Di awalnya kan dia 9. Jatuhin dari atas. Dia mulai dari atas. Kalau dia dari bawah, ya, ini kan dia kan dari atas nih. Ini kan dari atas. Jatuh. Sekali kan, 9. Nah, kalau dari lantai, baru dia dihitung 2 kali. Dari lantai, naik, terus turun. Nah, waktu dia naik sama dia turun sama. Tapi kalau ini dia mulai dari atas. Jatuh 9-nya itu. Jadi 9-nya itu dimulai dari atas ke bawah. Tapi kalau yang 6 yang ini dari bawah ke atas. Maka dari atas dia ke bawah lagi, dia harus eh, turunnya sejauh dengan dia naik. Gitu. Ya, kenapa ini 9 yang nggak dihitung? 9 2 kali karena startnya 9 itu dari atas ke bawah. Nah, si 6 dihitung 2 kali. Kenapa? Karena si 6 itu mulainya dari bawah ke atas. Kan dia mantul dari lantai, tep, naik 6. Maka dia harus turun dulu dong lagi. Biar dia bisa mantul kan nggak mungkin dia mantul kalau nggak dia ke lantai dulu. Nah, maka dari atas Ya. ini dia ke lantai, ya dia turun dulu. Sejauh dia tinggi, sejauh dia naik. Naiknya 6, turunnya juga 6. Kena ke lantai lagi. 2/3. Gitu. Jadi setiap kali dia naik, itu 2/3. Kalau dia turun, ya sejauh dengan dia naik. Masalahnya si 9, dia nggak naik. Dia langsung turun. Karena dia awal-awalnya bulannya dijatuhkan. Dari atas ke bawah. Gitu. Jadi dia modelnya kan jatuh dulu nih. Jatuh dia, 9. Ya, jadi kita nggak ngitung dari atasnya. Kecuali dia dilempar. Kalau dia dilempar, kalau anak melempar ketinggian 9 meter. Nah, dia baru turunnya dihitung. Karena dia dari posisi ke atas. Nah, kalau ini kan enggak. Bolanya jatuh dari atas ke bawah. Bolanya ke bawah nujunya. Maka 9-nya nggak dihitung 2 kali.
Si 6 dihitung dua kali karena dari atas dia naik dulu 6. Nah, ya kan dari atas posisinya, dari bawah dia naik ke atas 6, maka dia turunnya dihitung lagi 6. Sama si 4 juga dihitung dua kali karena dia kena lantai. Nah, tingginya berubah 2/3 jadi 4. Dia turun dulu sejauh 4 juga. Mantul lagi. Begitu kurang lebihnya. Gimana? Ngerti, Bu. Ya, oke ya. Sama ini juga nih. Sebuah bola pingpong jatuh ke lantai dengan ketinggian 2 meter. Sama nih, ini ada bola. Ini 2 meter. Ini di lantai. Buat dulu lantainya. Jadi dia kena ke lantai mantul. Nah, ini dia 2 meter. Dia jatuh 2 meter. Ini bolanya. Dari atas jatuhin ke bawah 2 meter. Kena lantai. Nah, dia mantul. Tapi dia bilang ketinggiannya 3/4. Ya, ini ada ketinggiannya 3/4 dibilang. Ya, pantulannya 3/4. Berarti nanti dia turun lagi. Baru dia mantul lagi. Terus turun lagi. Ya, kita coba lagi. Ini. Ya, jadi eh, lama dia pendek-pendek lama-lama dia berhenti kan gitu. Nah, kita lihat lagi nih. Udah berapa dia nih? Oke. Nah, kita lihat dulu. Hingga bola berhenti. Panjang lintasan bola tersebut dari dari pantulan ketiga hingga berhenti. Ya, kalau dibilang ini hingga berhenti, berarti dia namanya esta hingga, ya, hingga berhenti. Itu berarti esta hingga. Apa rumusnya esta hingga? Eh, Suku pertama, tadi udah. Suku pertama per 1 min R. Oke. Yuk kita lihat yuk. Dia minta dari pantulan ketiga. Ini pantulan pertama, P1. Ini pantulan kedua, ya, bolanya mantul pantulan itu berarti kena lantai. Pantulan kedua. Ini pantulan ketiga. Berarti dia mulai dari sini. Yuk, berapa tingginya ini? Mulai Ting- Tingginya 2. dua itu dia jatuh ke bawah awal. Kita nggak ngitung dari awal. Dia mintanya ngitungnya dari pantulan ketiga. Jadi mulai dari sini dia minta. Ini. Hmm, Iya, dia mulai hitungnya panjang lintasnya dari sini. Sini, nanti tambahin lagi sama ini, terus tambahin nanti sama sini gitu, ya. Jadi dia mintanya yang ini. Dari mulai sini nih dia mintanya nih, sini. Sini, terus sama ini gitu. Mulainya sini, terus sini, terus ini. Dia mulai dari sini. Yang ini nggak dihitung. Tapi kita harus hitung dulu dong tingginya dia berapa. Tingginya ini berapa nih tingginya? Nah, kalau ini tadi kan dia bilang R apa ininya 3/4 nih. Kalau dia 2 berarti segini berapa tingginya? 3/4 kali 2 sama dengan berapa? 3/4 kali 2. Ini coret, coret. Ini 2 nih. 3 bagi 2 berapa? 3/2. Halo, Mel? Halo, Mel?
Masih dengar? Halo? Halo Bu, Masih, masih terdengar nggak? masih Bu. Oke. Yuk, sekarang yang ini. Yang ini sekarang berapa nih? Berapa tingginya dia nih? Tingginya. Eh, 3/4 dikali, Bentar Bu. yes. 3/4 dikali 3/2. Berapa dia? Eh 9/8. 9/8, bener. Sekarang ini mulai yang ditanya nih, mulai yang dicari nih. Yang ini tingginya berapa nih? Hmm, Ini berapa? 3/4 dikali dikali 8. 9/8. Berapa? 3 kali 9. 27/32. Nah, oke. Jadi, panjang lintasan, panjang lintasannya itu adalah S tak hingga naik ditambah S tak hingga turun. Atau 2 kali aja lah langsung lah. 2 kali S tak hingga naik. Kita mulai A-nya dari 27/32, Mel. A-nya itu atau U1-nya itu kita mulai dari 27/32. Kenapa, yuk saya tanya. Kenapa kita mulai dari 27/32? Eh, Karena, karena dia minta dari pantulan ketiga hingga berhenti. iya, dia mulainya dari pantulan ketiga. Pantulan ketiga itu yang ini nih. Ini yang ketiga nih. Ini pantulan yang ketiga. Ini. Inilah pantulan ketiga. 27/32. Makanya U1-nya 27/32. Jadi U1 27/32 dibagi 1 min R. R-nya tadi berapa rasionya tadi? Ketinggiannya? 3 per? 3/4. Iya. 1 dikurang 3/4. Berapa dia? 1 dikurang 3/4 berapa yo? Hmm, 1 dikurang 3/4. Satunya dianggap 4/4. eh, Ayo. 27/32. 1 dikurang 3/4. 4/4 dikurang 3/4. eh, 1/0. Mbak, satunya kita buat 4/4. 4/4 dikurang 3/4. 4/3, ya. 4 dikurang 3 berapa? 4 dikurang 3. Satu. 1/4. 1/4. Iya, jadi penyebutnya nggak boleh dikurangi, pembilangnya doang. Nah, yang ini, kalau ada pembagian pecahan, diapain? Diubah ke perkalian, berapa? 4/1. 4/1. Iya. Yuk, kita bagi. 2 kali 4, 8. 8 bagi 3, 2, 4. Jadi hasilnya 27/4.
Berapa 27 per 4? 27 bagi 4 bisa 6. 6 sisanya 3 per 4 atau 6,75. Itulah hasilnya, panjangnya. Jadi total lintasan seluruhnya adalah 6,75. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Enggak, Bu. Yuk kita ini lagi dulu sampai SPLTV dulu ya. Nah yang ini nih, kalau dia pasti bisa lah nih. Coba gimana cara yang dia pakai ini yuk. X tambah Y tambah Z sama dengan 2. X min Y tambah Z sama dengan 4. Kalau dikurangi, hasilnya apa? Eh, X kurang X hasilnya apa? X X dikurang X. 0. 0, betul. Z dikurang Z. 0. Ya, betul. Y dikurang min Y. Eh, Y dikurang min Y. Hasilnya apa? Y kuadrat. F, Y Eh, dikurang min Y. Sama dengan, ini jadi tambah dong. Y tambah Y berapa? Y tambahnya jadi 2Y. Nah, 2Y sama dengan 2 dikurang 4. 2 dikurang 4. Berapa? 2 dikurang 4. Min 2. Kalau 2Y sama dengan min 2, berarti Y sama dengan 2 kali Y sama dengan min 2. Berarti Y-nya sama dengan, Kenapa? kalau 2 kali Y sama dengan min 2. Berarti Y sama dengan Y sama dengan min, 2 min 2 bagi 2. min min 2 per 2. Iya, berapa hasilnya? 2 bagi 2 sama dengan min sah. 2 bagi 2 sama dengan min. 1. Oh iya, betul. Y-nya min 1. Nah, sekarang ayo kita mau cari si Y. Si X. Atau si Z dulu nih, si Z. Yuk, si Z. Coba kalau saya kurangi si X tambah Y tambah Z sama dengan 2. Terus X tambah Y min Z sama dengan min 2. Dikurangi. X kurang X apa? X kurang X 0. Y kurang Y hasilnya apa? 0. 0. Abis, abis, abis. Sekarang kalau Z dikurang min Z hasilnya apa? Ayo. Z dikurang min Kenapa? Z dikurang min Z. Jadi apa?
2Z. Betul. 2 dikurang min 2. Eh, 4. Iya. 2Z sama dengan 4. Berarti Z-nya berapa? 4/2. Iya, sama dengan 2. iya. Udah ketemu Y, ketemu Z, cari X tinggal. Yuk, cari X yuk. Masukin aja ke sini. X tambah Y tambah Z sama dengan 2. Cari si X. Ketemu Y, ketemu Z. Sekarang cari si X. Berarti X tambah min 1 tambah 2 sama dengan 2. Min 1 tambah 2 berapa? Min 1 tambah 2. Ngutang 1 bayar 2. 3. Ngutangnya 1 dibayar 2. Oh, Utang apa uang? Utangmu 1 jadi 1. plus 1, betul. Jadi X sama dengan berapa? 2 dikurang 1. 1. 1. Yuk kita hitung. Dia minta nilai X min 2Y plus Z. Dia minta nilainya X min 2Y plus Z. Jadi berapa dia nilainya? X min 2Y plus Hmm, X-nya 1, Y-nya min 1, Z-nya 2. 1 dikurang 2 kali min 1. Min kali min plus. Ya, berapa nilainya? 1 tambah 2 tambah 2. Berapa? 1 tambah 2 tambah 2. Kenapa Bu kepotong-potong? Maaf, 1 tambah 2 tambah 2. Berapa nilainya? 5. Iya. Ya, 5. Ya, dilihat. Ada yang mau tanyain? Enggak Bu. Ya. Kita satu soal lagi ya. Kemarin Iya kan. Bu. Mm-mm. Satu soal lagi dulu ya. Yuk, ini soal cerita nih. Soal cerita. Eh, yuk, kita mulai. Umur Dandi 4 tahun lebih tua daripada umur Eli. Berarti apa? D itu Dandi. Berarti Dandi sama dengan 4 tahun lebih tua. Kalau lebih tua, ditambah atau dikurang? Lebih ke Lebih tua. Lebih. ditambah. Ya, berarti Eli tambah 4. Gitu. Dandi 4 tahun lebih tua daripada Eli. Berarti D sama dengan E tambah 4. Umur Frida 3 tahun lebih muda daripada Eli. 3 tahun lebih muda daripada Eli. Berarti si Frida ya. Jadi si Dandi itu D, Eli itu umurnya E, Frida itu umurnya si F misalnya. 3 tahun lebih muda daripada si Eli. Berarti ditambah apa dikurang? Dikurang. Iya, lebih muda. Berarti E dikurang 3. Jika jumlah umur Dandi, Eli, Frida 58. Berarti D tambah E
tambah F 58. Nah, berapa umurnya si Dandi? Kan gitu. Ya, kita lihat ya. Nih, dari sini nih, misalnya nih, kita punya nih, ini persamaannya satu, saya kasih nama, ini dua, ini tiga. Yuk, kita mau coba, kita lihat ini, si satu sama si dua. Kita kurangi yuk, satu dikurangi si dua. Dapatnya apa? Atau langsung aja gini nih, repot-repot. Coba, D-nya kan E tambah 4 nih. Tinggal kita substitusi saja ke sini ya. D-nya kita ganti. E tambah 4. Si E, biar aja si E. Si F, tadi siapa F-nya? F-nya Frida. Iya, coba ya kita ulang lagi ya. Kan D tambah E tambah F sama dengan 58 ya. D-nya tadi berapa D-nya? D-nya siapa D-nya? Ini tadi udah kita buat nih. D sama dengan E tambah 4. F sama dengan E kurang 3. Yuk kita punya D tambah E tambah F sama dengan 58. Yuk kita ganti yuk D-nya yuk. D-nya jadi berapa? Halo. Tadi hilang lagi ya. Yuk. Halo Mel. Masih terdengar? Masih, Bu. Oke, yuk tadi ngilang lagi. Yuk kita ulang ya. D tambah E tambah F sama dengan 58. D-nya tadi siapa? D-nya tadi si Dandi. Iya, berapa nih? Saya tulis nih. Ini E-nya. Ini D sama dengan? D, eh bentar, Bu, whiteboardnya di aku nggak kelihatan. Oh, oke. Udah terlihat. Belum, Bu. Oke. Umur Dandi 4 tahun lebih tua daripada umur Eli. Berarti D-nya sama dengan, udah bisa masuk? Belum, Bu. Oke. Kalau soalnya, kelihatan nggak soalnya? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan juga. Enggak. Kalau saya ulang ke sini, nih coba saya ulang lagi ke sini. Nih saya ulang begini. Kelihatan nggak soalnya sekarang? Ini, terlihat nggak? Kalau belum terlihat, saya coba ini dulu. Tutup dulu yang ininya. Ganti whiteboard yang baru.
Jadi E-nya udah ketemu 19. Jadi karena E-nya 19, maka karena D sama dengan E tambah 4. Jadi umurnya si Dandi 19 tambah 4. Jadi si Dandi sama dengan 23. Ya, itulah. Jadi umur si Dandi sama dengan 23. Gitu ya. Oke, stop dulu.